Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kali ini diberkati Allah, dikasih kesempatan untuk umroh bersama saya, ya. Kita saat ini berada di lobinya hotel Swiss Hotel, ya, di Mekah, dalam rangka bertadabbur, bertafakur, ya, membahas perjalanan umroh kita sembari kita melakukan pendalaman terhadap apa yang sudah kita laksanakan. Kita sudah selesai umrohnya, ya, kemarin kita kumpul semua ini. Kebetulan ini kajian Jumat Sakti ini hampir setiap tahun sekali umroh ini, ya. Ini yang tidak tahu itu berapa kali. Kalau mau bertanya silakan. Prof, ya, itu makna multajam dan rahasia multajam itu apa, Prof? Multajam itu dari ijabah, jadi dia kata-kata ijabah. Jadi ijabah itu diturutin. Multajam itu tempat yang doa tidak tertolak. Paham, ya? Hanya satu, yaitu doa yang baik. Jangan doa yang buruk. Karena pernah saya ngomong dulu, saya masih muda, pernah melihat sendiri ada seorang ibu di apa namanya Hajar Aswad, ya, dengan antri mau mencium Hajar Aswad. Ibu itu teriak-teriak, "Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, ibuku jahat." Lalu suku, iya, ibuku suku. Bapak saya dengar, karena saya biasa dulu itu antri itu kan ada orang naik itu, ya. Itu orang naik ingin mencium Hajar Aswad. Dulu masih muda, saya sedikit tanda petik nakal gitu, ya, ingin mencium Hajar Aswad ini. Nah, saya kira-kira 4 orang dari itu saya kaget juga, loh, ini perempuan kok kayak begitu. Nggak lama langsung diijek-ijek orang, entah kemana, kegeret. Ini sungguhan, ya, karena dia sudah mencaci maki ibu. Ibunya contoh-contoh konkret. Saya ngomong sungguhan ini, paham, ya, bukan dusta. Tentang Hajarul Aswad, Pak. Nah, kita lihat kenapa mereka rebut-rebut untuk menciumnya. Apa signifikasinya? Begini, tentang Hajar Aswad itu, bukan hanya Aswad, Hajar Aswad. Seluruh batu-batu Ka'bah itu made in manusia, ya. Paham, ya? Saya katakan tidak ada manfaat dan mudaratnya apa-apa. Itu batu, Supaya tidak sirik, ya. Batu, ya, tidak ada manfaatnya apa-apa. Hanya kemudian dibangun jadi rumah. Pada saat Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dengan putranya Ismail itu, paham, ya, itu tadi sudah dibangun, tahu-tahu ada tempat yang kosong yang sekarang diisi oleh Hajar Aswad, ya, sehingga diminta, Ismail, tolong cari batu untuk penutup ini, gitu loh, paham, ya. Jadi Ismail cari kemana gitu, ya, untuk kita mungkin apa batu meteor atau wallahu alam. Nah, tapi kalau cerita-cerita orang nanti terus menjadi wah itu dari langit, dan kalau ada batu dari atas, Bu, dari meteor hancur bumi ini. Yang gitu-gitu jangan terlalu didramatisir, ya. Itu yang ditempelkan untuk penutup Hajar Aswad. Nah, itu satunya. Nah, yang kedua, kenapa kita mencium Hajar Aswad itu tadi? Karena masalahnya mengikuti jejak kenabian. Nabi itu mencium Hajar Aswad, bahkan Nabi pada waktu saat umroh yang kedua itu sendiri itu bukan pakai itu, tapi pakai tongkat, karena dia naik onta, ya. Nah, itu
Ya itu bisa diikutin Bapak ya. Ya, sama, tidak ada manfaat dan mudaratnya apa-apa. Sehingga Umar bin Khattab pada saat dia tawaf juga begitu, dia tuh bilang dulu ke batunya, "Hei batu," paham ya? Batu hitam legam. Seandainya aku tidak melihat Rasul mencium kamu, tidak mungkin aku mau mencium kamu. Tuh itu. Halo. Sampai kayak begitu. Supaya kita tidak berlebihan. Bahkan ini Ka'bah yang sekarang ini kita lihat, yaitu itu pun sudah melalui proses pembangunan ulang. Oleh siapa? Oleh kaum jahiliyah. Pada saat itu Nabi masih usia muda, 30-an belum jadi Nabi. Paham ya? Yang kemudian dikenal Nabi yang memasukkan Hajar Aswadnya ya. Karena apa? Karena bencana banjir, hancur. Ya, sehingga dengan kayak demikian tokoh-tokoh di sini mari kita bangun kembali, karena untuk mereka itu keuntungan ekonomi Pak ya, dari mana-mana datang. Sebetulnya itu yang menyebabkan karena Abraham mau menghancurkan Ka'bah itu, dia akan membuat Ka'bah di Yaman gitu, karena sangat menguntungkan secara ekonomi bangsa Arab pada saat itu antara Yaman, Palestina dan Syria. Nah, orang ke tanah haram ke sini ini pada saat itu ya sekedar istirahat, cari ya, penduduk belum begitu banyak. Itu Bapak ya. Kemudian dibangun lagi oleh kafir Quraisy itu dengan syarat, mari kita bangun lagi karena ini dibangun dengan untuk kebenaran, tolong urunan penduduk Mekah ini berkontribusi, penduduk ini untuk membangun Ka'bah dengan persyaratan ya. Kontribusinya yang pertama itu persyaratannya jangan uang dari hasil-hasil maksiat dan dosa. Jadi mereka mengakuin misalnya tadi prostitusi jangan, judi jangan, kemudian rente jangan. Jadi harus mencari yang bersih betul-betul. Nah, akibatnya apa? Sulit untuk mendapatkan hasil yang bersih. Itulah sebabnya Ka'bah itu kata Nabi tidak seperti apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Paham ya? Nah, Anda kalau lihat yang separuh Hijri Ismail itu tadi, dulunya jadi satu, menutup. Paham ya? Kenapa begitu ya Rasulullah? Ya itu, bangsa kamu kekurangan uang. Paham ya? Sehingga ditutup seperti ini sekarang. Paham itu? Itu dulu diperkirakan apa itu tempat istirahatnya Hajar dengan Ismail, walahu alam ya, karena 3000 tahun yang lalu kan, nggak ada catatan sejarah ya seperti itu. Jadi kalau itu seperti itu bukan buatan Ibrahim, bukan. Seandainya ya bangsa kamu ini belum keluar daripada kemusyrikan, pasti akan aku hancurkan dan akan aku bangun kembali Ka'bah ini. Halo, Nabi mengatakan begitu. Ya, kalau Nabi kemudian menghancurkan setelah itu kan perang lagi. Bisa diikutin itu. Bapak, ya seperti pintu Ka'bah, kenapa tinggi sekali? Dulunya enggak tinggi. Itu mereka cari duit. Karena untuk bisa naik ke situ harus bayar. Paham ya? Hilang. Nah sekarang ya sudah, makanya nanti kalau ke Ka'bah itu jangan ngusap-ngusap. Wow. Nggak ada manfaat dan mudaratnya apa-apa. Kita hormati. Insya Allah, apalagi kita mudah-mudahan kita refleksi namanya. Keagungan, kemuliaan, ya, kemegahan dan sebagainya itu bisa terrefleksi pada diriku yang mendatangi sekarang Baitullah ini melalui Jadi dimanfaatkan Ka'bah seperti itu Bapak ya. Itu tadi. Ketauhidannya menjadi kita menghormati, melihat Ka'bah kemarin sebagai sebuah respectful. Bahwa batu yang kayak begitu saja dibangun itu begitu oleh Allah diridhoi, derajatnya naik ya.
Itu tadi, sehingga orang berbondong-bondong untuk tawaf umroh. Ini mahalnya doa di situ di Ka'bah ya. Gitu Bapak. Tawaf 7 kali tu. Ya, kemarin sudah saya sampaikan 7 kali itu sudah saya sampaikan. Bapak tidak ikut ya, gitu. Tidak sakit ya. 7 kali itu Pak, di dalam alam raya ini Pak, Allah menciptakan 7 lapis langit. Ya, 7 lapis langit itu. Ya, yang kita lihat sekarang langit dan bumi ini hanya lapisan pertama. Itu banyak. Iya. Kemarin nggak istilahnya balon Pak. Balonku ada 7 kan gitu ya. Warna-warna rupanya. Nah ini meletus balon hijau. Nah ini yang lain balon tuh tidak terlihat karena tidak dikasih cahaya oleh Allah. Yang dikasih cahaya balon di mana tempat kita tinggal. Halo. Wah, ini yang jadi penasaran ahli-ahli astronomi barat. Ukuran sampai kayak begitu. Kaget mereka. Makanya kalau orang barat yang masuk Islam bukan karena tahayul, intelektualnya jalan. Tidak mungkin itu omongan Muhammad. Paham ya? Nah, kita itu bagian dari kesemestaan. Tadi harapannya kita itu bertawaf dengan seperti itu. Ya, diperkenankan menjadi bagian semesta itu. Bagus pertanyaan Pak Anu itu. Jadi sudah terjawab ya. Makanya ibu-ibu semuanya jangan ngotot ingin mencium Hajar Aswad ya. Itu hanya merupakan keteladan Nabi. Di balik daripada itu, saya tidak berani menerangkan lebih jauh ya, karena tidak ada referensinya. Tapi insya Allah saya bisa menerangkan. Hanya tanah haram sudah berani saya. Takut salah ya. Ya, ada makna. Itu jantung kehidupan pada dasarnya ya. Makanya kan ke sini. Sudah saya terangkan kemarin. Nah, Nabi Muhammad bukan ingin membangun Ka'bah, karena Ka'bah sudah dibangun. Rumah ibadah pertama di dunia yang dibangun oleh Ibrahim. Sekitar 3000 tahun yang lalu, pada zaman 2000 tahun sebelum kenabian. Paham ya? Lebih itu tadi. Nabi Muhammad ingin mengembalikan perintah Allah, yaitu kepada nawaitu, atau perintah Allah melalui Ibrahim untuk mengingat Allah. Paham ya? Makanya kemarin tawaf itu jangan minta macam-macam, hanya mengagungkan Allah. Cukup. Itu kelembutan hati. Makanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar. Boleh asmaulnya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum.